Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue Main Pimen, channel para wibu se-Indonesia. Dan pada video kali ini ya, gue bakal ngebahas gitu, yang dimana ini adalah salah satu video request yang setelah sekian lama, 2 mingguan ya, udah 2 minggu gue nggak bahas video request, apa seminggu gitu. Karena gue kemarin sempat libur seminggu nggak upload video ya guys ya. Dan itu seminggu gue sebenarnya lagi menjalani aktivitas PKBN di kuliah ya, dan PKKMB ya. Pokoknya kayak awal-awal masuk kuliah tuh kayak ada ospek ya, kayak gitu pokoknya dengan materi lah. Jadi kayak gitu. Itulah kenapa gue seminggu gak upload ya. Gue mohon maaf banget. Dan akhirnya minggu ini gue bisa upload video. Dan ya jam-jam kuliah gue juga gak terlalu sibuk banget gitu, karena masih semester 1 guys, kayak gitu ya. Nah, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas tentang requestan dari salah satu subscriber yang paling sering komen banget gitu ya di channel gue gitu ya. Beliau ini sangat bersemangat gitu. Dari Zulputra 57 ya, Bang, bahas Sumatsu no Valkyrie season 3. Oke ya, karena ini anime bener-bener membuat gue penasaran ya, bukan penasaran sih, lebih tepatnya asik ya, yang dimana ini menceritakan tentang battle antara manusia dan dewa gitu. Jadi kita bakal langsung aja menuju ke animenya. Apakah animenya bakal dapet season ketiga atau enggak? Karena di sini ya animenya ini dapat season kedua guys. Season keduanya kebagi 2 part. Nah, jadi 2 part ini, yang part pertama ini 10 episode ya, 10 episode, dan part kedua ini cuma 5 episode. Nah, jadi sebelum kalian apa ya guys ya namanya, sebelum kalian tahu gitu ya, yang dimana ini anime sebenarnya kemungkinan besar untuk season ketiga ini gue agak meragukan. Nah, kenapa? Karena ini tuh adalah anime yang bertipe ONA. Nah, tapi guys ya, dia itu yang season kedua part 2-nya ini dirilis di tahun 2023 ya, di tahun kemarin. Dan buat manganya sendiri ini masih belum tamat gitu, masih belum ending. Nah, jadi sebenarnya ini tipenya manga, cuman gue nggak tahu kenapa dia diproduksi dalam tipe ONA ya, bukan TV. Jadi ONA sendiri itu ya bisa dibilang seperti yang tadi gue bilang, dia episodenya di bawah 12 dan mungkin kualitasnya agak sedikit beda gitu ya dari pergerakannya dengan sebuah anime. Kalau emang kalian perhatikan lebih detail ya, karena gue nonton anime dan apa namanya yang bertipe TV, biasa kan TV nih, di sini nih tipenya TV, dan ini adalah ONA, itu benar-benar agak sedikit berasa perbedaan grafik, bukan grafik sih, lebih ke apa ya namanya ya guys ya, realizationnya itu kayak pergerakannya beda lah gitu. Cuman ya gue nggak terlalu memerhatikan banget gitu ya. Menurut gue ini anime tetap bagus, tetap oke gitu ya, karena dia diproduksi dan dipromosikan oleh Netflix gitu. Nah, sebelumnya ya guys ya, sorry banget kalau misalkan emang di depan rumah gua rame banget suara motor gitu, karena ya bisa dibilang gua rekaman pagi coy, jam setengah 7 gitu ya. Gua ada kelas siang nanti sih. Jadi kayak gitu ya. Dan di sini gue bakal langsung ke season pertamanya dulu aja nih. Nah, jadi ONA itu tipenya itu ya cuman kayak gini guys, episodenya dikit, cuman waktunya juga sama kayak anime. Jujur gue masih agak aneh sih dengan anime-anime yang bertipe ONA. Kenapa nggak sekalian TV aja gitu. Nah, jadi kita bakal lanjut lagi aja menuju ke pembahasannya. Apakah bakal ada season ketiga atau enggak? Menurut gue agak sedikit meragukan. Kenapa? Karena di sini perbandingan jauh dari jumlah member ya, dari jumlah member dari 2021 ke 2022 nih kalau nggak salah ya. Oh iya, 2003, salah guys, sorry. Ke 2023 ini benar-benar jomplang banget, hampir setengahnya. Dan bahkan di season kedua, part kedua ini benar-benar turun banget ya, di bawah cepet gitu ya buat membernya. Nah, padahal menurut gue di yang apa namanya di season kedua part kedua ini benar-benar epic banget guys ya. Bener-bener bagus banget pertandingannya antara si Buddha ya, Buddha kan guys ya, gue lupa sih, si Buddha kan, antara Buddha melawan 2 dewa lainnya gitu. Yang bisa dibilang menurut gue ya kelanjutannya ini emang harusnya sebenarnya ada. Nah, berapa persen sih kemungkinan ada season keduanya? Ya walaupun tadi gue bilang ragu, gue masih bisa menaruh harapan untuk season kelanjutannya. Ini bakal ada sekitar antara 60% banding 40%. Jadi 60% kemungkinan rilis dan 40% kemungkinan gak rilis. Nah, kenapa gue menaruh harapan lebih besar pada perilisan anime ini di season ketiga ya, berjumlah 60%, padahal cuma beda dikit sebenarnya. Nah, karena manganya sendiri yang belum tamat, dan anime ini dia itu dipromosikan oleh Netflix ya. Bukan dipromosikan sih, lebih tepatnya kayak dia itu dipublikasikannya lewat Netflix. Nah, itulah hal yang membuat gue yakin banget anime ini pasti bakal rilis season kelanjutannya guys. Nggak yakin juga sih, tadi ragu sih sebenarnya sih, karena ini jumlah member yang nggak seimbang juga. Nah, untuk faktor yang kedua ya, itu untuk faktor yang pertama karena manganya belum tamat, terus dia juga
dipublikasikannya lewat Netflix, yang dimana Netflix itu adalah suatu platform yang sangat besar di dunia guys, ya di Asia, di dunia ya, pokoknya ini cukup besar untuk sebuah kalangan film-film, movie, anime yang memang bisa dibilang eksklusif lah di sana gitu ya, walaupun harga bulanan cukup mahal juga. Nah untuk faktor yang kedua ya, kenapa gue bilang bakal dirilis guys ya, tadi gue mau bilang apa ya, gue lupa coy. Untuk faktor yang kedua adalah karena ratingnya yang bagus gitu. Di season kedua dan season kedua part 2 itu ratingnya 7.5 ke atas. Nah di season pertama itu ratingnya cuma 6,7, yang itu bisa dibilang menjadi faktor yang mungkin studionya ini ya dari Grapincia ya. Jadi dia collab nih ya, ada 2 studio yang merilis Sumatsu no Valkyrie ini. Jadi menurut gua guys, ini anime masih punya kesempatan karena responnya lebih bagus dari penonton, yang mungkin kualitasnya lebih ditingkatkan karena diproduksi oleh 2 studio. Nah kenapa gue masih menaruh 40% ya, 40% kesempatan gak rilis, yang bisa dibilang itu cukup gede bang ya, gede itu bang ya, mungkin kalian bakal bilang begitu karena guys, karena membernya yang turun, peminatnya yang turun guys. Walaupun makin banyak jumlah orang yang menyukai anime ini, respon positifnya makin banyak. Cuman kalau misalkan jumlah peminat yang makin sedikit, itu benar-benar menjadi faktor hambatan terbesar untuk dirilisnya sebuah anime guys. Seperti itu. Jadi gua harap video ini ngejawab pertanyaan dari Zul Putra ya, karena bisa dibilang nggak ada informasi resmi terkait Record of Ragnarok ini ya, karena gue jujur aja masih agak sedikit susah nyari infonya ya, karena ini menurut opini gue pribadi ya informasinya. Jadi semoga bisa berguna, dan yang mau request silahkan request lagi di next video, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, thanks for watching dan see you later, dadah.